Biarlah di tengah kesibukan kita, kita tetap mengambil waktu untuk kita mencari Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita yang terbaik untuk ditanami kebenaran firman Tuhan dan kita memuji menyembah Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu Tuhan yang kami alami Tuhan, yang kami rasakan Tuhan sampai pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang nyata dalam hidup kami ada di tempat ini Tuhan sebagaimana kami ada. Biarlah itu yang terus melingkupi kami Tuhan, hingga pada kesudahannya Tuhan Kau tetap dapati iman dalam hidup kami Tuhan, dan Kau tetap dapati kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pada malam hari Tuhan ibadah yang daripada Engkau dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu saja Tuhan. Kau yang melembutkan hati kami Tuhan, Kau yang memberikan kesegaran yang baru Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Yesus, dan mengucap syukur ya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang
Biarlah terus ada di dekatmu, itu yang menjadikan kami kuat Tuhan. Kira lopereshi, lopereshi. Kepadamu ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Mari katakan, dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta
Haleluya. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kesenangan kami ketika kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Biar kami memuji Engkau, memuji-Mu Tuhan. Dan bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Sebab inilah pengharapan kami. Bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Thank you Lord, thank you Jesus. Kira baka shikara la payara shikirere. Shikara la payara shikara la payara shikirere. Oh Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang manis buat umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami sungguh menikmati pribadi-Mu yang ada di tempat ini. Mari Bapa, Kau yang memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Kau yang memberikan kami sukacita yang baru di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru ketika kami bertemu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Kami siap bersuka cita hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Haleluya. Coba dilihat kanan kirinya. Mari berikan shalom. Mari berikan salam. Kanan kiri muka belakang katakan shalom. Haleluya. Siapa percaya kita punya Allah yang luar biasa? Amin. Mari kita mau naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan.
Yesus yang ajaib. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Katakan. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah rakaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita masukkan. Yesus ajaib, sing. Tuhanku ajaib, Amin. Kasih-Nya, oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sing. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah rakaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat. sebab Yesus ajaib, Amin. Katakan. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Sekali lagi kita mau katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Amin. sampai bumi berlalu dan habislah rakaku, Yesusku ajaib bagiku. Kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah rakaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah rakaku, Yesusku ajaib bagiku. Dia berkuasa, ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa, ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Amin. Siapa percaya kita punya Tuhan yang ajaib? Haleluya. Mari serukan sekali lagi. Haleluya. Sekali aja tapi yang keras. Amin. 1, 2, 3. Haleluya.
mungkin tidak selalu indah, tidak selalu mudah. Namun kita percaya bersama dengan Tuhan kita dapat melalui bahkan hal-hal yang mustahil untuk kita lalui. Amin. Mari kita terus bersandar hanya pada kekuatan yang daripada Tuhan, hanya pada pribadinya. Mari kita mau katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, katakan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sekali lagi jemaat kasih Tuhan, angkat suaramu, katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
Biarlah Tuhan isi hati kami sebagaimana lirik pujian ini. Kami mau setia mengiringi Yesus. Kami mau terus pegang janji Tuhan. Kami ingin hidup setia kepada Engkau ya Tuhan. Karena itu Roh Kudus, sebentar waktu tiba saatnya kami akan bersentuhan dengan sebagian firman Tuhan. Firman yang hidup itu, bila setiap kami yang mendengar, kami seperti seorang murid yang suka dengar-dengaran, seorang murid yang suka belajar, tapi juga suka diajar. Roh Kudus, berbicara Engkau kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Mari saudara, sore hari ini sebetulnya saya lebih tepat dikatakan khusus sore hari ini saya akan memberikan sesi pengajaran. Mengajar. Sebuah tema yang saya sampaikan ini tema yang amat sangat penting buat orang Kristen. Silakan ditampilkan slide saya yang pertama ya. Nah saudara, saya akan membahas mengenai lembaga kudus. Sebelum memasuki lembaga kudus, memang sebaiknya setiap orang percaya itu ada premarital guidance. Jadi tuntunan sebelum nikah atau bimbingan sebelum seseorang menikah. Ya, premarital guidance. Nah, kenapa saya ingin sampaikan ini? Sebab belakang hari kebetulan sekali saya ini di gereja saya terlibat banyak soal konseling dan soal bimbingan-bimbingan saudara ya. Karena itu saya menemukan dan urusan pernikahan saya menemukan banyak sekali. Jadi orang Kristen yang hidup belepotan ya. Hidupnya sangat belepotan. Karena itu saya ingin sampaikan, mari saudara kita memasuki lembaga kudus secara benar. Ya. Sebab lembaga ini yang menciptakan Tuhan. Apa yang saya ingin sampaikan, next slide. Inilah yang menjadi kehancuran, kerusakan lembaga kudus yang Tuhan ciptakan. Ya, kata divorce, perceraian. Aduh saudara, ya. Sampai zaman ini, hari ini demikian banyaknya sepak terjang. Apa yang Tuhan bangun, ingat ya, lembaga kudus itu yang membangun Tuhan. Jadi pernikahan orang-orang Kristen itu yang membangun Tuhan, karyanya Tuhan. Ya. Tapi manusia justru merusak lembaga kudus itu. Bahkan lebih mengarah ada hati yang tidak peduli. Sebab apa? Sebab sanksi itu tidak dirasakan langsung. Jadi sepak terjangnya maut luar biasa saudara. Maka muncullah sebuah pertanyaan, perceraian dapatkah orang Kristen itu bercerai? Ya. Dalam kondisi apa orang Kristen boleh bercerai? Pertanyaan-pertanyaan penting. Apa pendapat saudara? Ya. Ini sengaja saya angkat tema ini karena ini di kota-kota besar juga menghancurkan. Sedih sekali kita melihat. Ya. Entah berapa kali kami ini ya sempat menolak. Ya, enggak bisa kita memberkati dalam kondisi orang Kristen yang seperti ini. Gitu loh. Jadi kami lebih ketat sekarang. Sebab kalau enggak ketat, amburadul betul. Lembaga kudus Tuhan ini dihancurkan. Kita belajar menyaring ketat. Apa kata firman, ya kita tegakkan itu. Ya. Nah saudaraku, kata perceraian, ada survei yang mengatakan inilah faktor-faktor pemicu perceraian manusia secara umum. Ya. Secara umum, jadi satu penyebab apa? Katanya tidak ada harmonis lagi. Katanya begitu alasannya. Dua, timbul perceraian karena persoalan ekonomi. Ini saya katakan iya, banyak juga ini. Yang ketiga, adanya gangguan pihak ketiga, perselingkuhan. Ini banyak. Ya. Yang keempat,
adanya KDRT, kekerasan rumah tangga. Suami main pukul, ya, main hajar kepada istri. Yang kelima, tidak ada tanggung jawab seorang suami. Suami tidak bekerja, sama sekali. Dan inilah faktor-faktor utama pencetus perceraian. Tapi sore hari ini saya lebih membahas kepada yang ketiga, gangguan pihak ketiga. Ya, ternyata ini banyak. Gangguan perselingkuhan banyak sekali. Baik orang-orang yang usia muda, usia tengah-tengah maupun yang tua. Sama. Karena iblis itu bermain di sini. Ya. Inilah iblis mau menghancurkan. Ya. Saudara, saya akan bicara sekali lagi tentang pihak ketiga. Bicara tentang perselingkuhan. Next. Banyak anak Tuhan tidak peduli. Saya ingatkan dengan Amsal 9 ayat 17-18. Amsal 9, 17 dan 18. Demikian bunyinya. Saya bacakan buat saudara ya. Tidak kebaca rasanya dari belakang. Air curian manis. Air curian itu manis rasanya. Dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu, tidak sadar bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Orang berselingkuh itu diibaratkan di Amsal ini rasanya seperti air curian. Kalau diminum itu segar. Seperti roti yang dimakan sembunyi-sembunyi. Nikmat. Saya ingat pada waktu kecil kalau mencuri mangga tetangga, ya, curi. Terus saya makan sembunyi di balik pintu. Satu biji itu rasanya makan dengan sembunyi itu nikmat. Ya. Nah, orang selingkuh itu digambarkan seperti itu. Memang nampaknya asik. Rasa minumnya airnya itu luar biasa manisnya. Ya, bahkan makan roti kalau sembunyi-sembunyi. Orang selingkuh itu kan sembunyi. Tidak ada orang selingkuh terang-terangan, dia sembunyi. Nah, itulah unsur kenikmatannya di situ. Ya. Dan Amsal ingatkan, dia lupa. Pada saat menjalankan perselingkuhan dia lupa. Dia masuk dalam perangkap arwah-arwah orang mati. Ada ancaman bahaya. Ada ancaman kehancuran hidup secara rohani, secara spiritual. Hancur. Ya. Bahkan ada kebinasaan di situ. Di situ ada arwah-arwah, dia nggak sadar. Dia berselingkuh dengan pasangannya. Ya. Tapi dia tidak ngerti itu ada perangkap maut. Ya. Ada kematian kekal di situ. Tapi ini yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang stempelnya Kristen, gitu loh. Orang bergereja, tapi nakal. Ya. Next slide. Nah, saudara, saya akan masuk ya. Allah itu founder, Allah itu pendiri. Pendiri apa? Pernikahan. Perkawinan Kristen itu pendirinya, karyanya siapa? Allah. Jadi bukan kita, bukan. Ingat gitu, jadi foundernya itu, pendirinya itu Allah. Di dalam setiap pernikahan orang Kristen, ingat itu Allah yang melakukan. Di dalam Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, tapi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh, bukan tidak bisa, tidak boleh. Manusia bisa saja memisahkan, faktanya apa? Banyak perceraian. Tidak sedikit, tambah tahun perceraian banyak. Kok bisa Pak? Lo bisa, tapi Alkitab mengatakan tidak boleh. Sebab apa tidak boleh? Sebab itu karyanya Allah. Jadi founding father-nya itu Allah. Bukan kita yang membuat pesta pernikahan itu. Ya. Next. Ini yang saya mau masuk ayat pemicu perceraian. Dan ayat ini salah satu ayat yang dipakai oleh Pak Ahok.
public figure. Ya pakai ayat ini. Yang menyedihkan yang ngajari lagi lebih parah. Ya. Yang ngajar lebih tanggung jawab. Ayat ini kalau dibaca membahayakan memang. Ya, kalau dibaca LAI ini agak membahayakan. Orang salah tangkap. Coba saya bacakan ya. Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Saudara nangkapnya apa itu? Saya ulang ya. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu dia kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Nah, kalimat ini itu diartikan begini loh. Oh, berarti orang Kristen boleh cerai, Pak, dalam kondisi tertentu. Kondisi apa? Kondisi kalau pasangannya berselingkuh, itu berzina. Jadi kalau berzina, salah satu pasangannya boleh dia bercerai. Gitu. Ayat ini dipakai, ya, serius dipakai. Beberapa rekan saya yang Kristen tapi tidak terlalu mendalami, tidak ngerti, dia datang ke rumah saya bawa ayat ini. Bermaksud menceraikan pasangannya. Pak Yusman tolong dibaca Pak ayat ini. Bukankah ini izin perceraian? Karena pasanganku ternyata selingkuh. Kok tahu kamu selingkuh? Saya bongkar HP-nya, ketahuan. Ya, dia sudah dalam posisi berselingkuh berarti. Jadi saya ambil keputusan bercerai pakai ayat ini. Gitu. Ya. Ngeri kan? Ngeri saudara. Gimana ya? Kok bisa? Nah, saya mau bongkar ayat ini supaya kita semua paham. Sebetulnya ada rahasia apa di ayat ini. Kalau kita, makanya ya, siapa suka belajar Alkitab, hanya memegang satu Alkitab LAI saja, Anda nggak bisa. Ya. Kalau ingin mendalami ya, LAI boleh, satu Alkitab bahasa Inggris satu, boleh, ini Anda boleh New King James boleh, atau Amplified Bible, ini bagus penjelasannya. Ketiga, aslinya. Tapi yang ada penjelasannya di situ. Nah kalau ini saling kontrol, saling ngecek, ketemu. Ayat ini menjadi masalah ini gitu loh. Ya. Oke, next saya mau cerita dulu di awalnya dulu. Supaya nanti ngerti. Matius 1 ayat 9. Ini peristiwa Yusuf tunangan sama Maria. Ya. Yusuf tunangan sama Maria. Jadi masih dalam fase tunangan. Bukan fase bernikah. Ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Loh Pak, ini tunangan kok disebut suami? Padahal tunangan belum kawin ini. Ini Maria kok disebut istri? Saya kasih tahu, tradisi zaman itu tradisi Israel. Kalau tunangan, itu yang laki sudah disebut suami, sebutan. Yang perempuan sudah punya sebutan istri. Ya, padahal masih tunangan. Kalau tunangan berarti belum bersetubuh. Ya, masih 1 tambah 1, 2. Kalau sudah sah kawin, sudah melakukan persetubuhan, 1 tambah 1, 1. Ini iman Kristen ini. Hanya ada di kekristenan. 1 tambah 1 kalau sudah kawin, 1. 1 tubuh. Tapi kalau tunangan, 1 tambah 1, 2. Karena belum bersetubuh. Ya. Tapi tradisi menyatakan yang laki disebut suami, yang perempuan disebut istri. Nah dalam peristiwa Yusuf dan Maria ini, Yusuf itu melihat, aku belum menyetubuhi Maria, kok sudah hamil. Jadi Yusuf tuh curiga, berarti Maria ini nyeleweng. Gitu loh ya. Kalau nyeleweng gimana?
ya tak bubar, wis enggak usah kawin. Itu bahasanya diceraikan. Jadi diam-diam Yusuf ini menjaga nama Maria ya, diam-diam dia bermaksud mau membubarkan hubungannya dengan Maria. Kenapa? Dituduh oleh Yusuf, wah pasti selingkuh. Oh aku baru nyetubui masih tunangan, kok bisa hamil? Berarti selingkuh. Ya, maka Yusuf saya ulangi, suaminya bermaksud menceraikan. Putus, itu cerai. Enggak sido kawin. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, kisah ini sekarang saya terjemahkan next di ayat yang tadi. Nah ini ya Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Berarti kan ada dua kata zina. Zina ke satu, zina kedua. Bahasa Indonesia sama, zina, zina. Ya, bahasa Indonesia ini. Anda buka LAI ya tetap zina, zina. Ya. Begitu Anda buka Alkitab bahasa Inggris, belum aslinya ini, Inggris saja, udah lain. Begitu Anda buka Inggris, zina yang pertama, ini bahasa Inggrisnya fornication, percabulan. Anda boleh cek nanti, King James juga percabulan, Anda lihat Amplified Bible percabulan. Jadi Maria itu cabul, gitu loh ya, di pikirannya Yusuf. Fornication, cabul, bahasa aslinya porno, porneia tulisannya. Ya, bahasa Yunani itu, porneia. Giling-giling sebentar ini butuh mikir dikit ya. Jadi zina yang pertama itu Inggrisnya fornication, bahasa aslinya porno, porneia. Oke ya. Nah, percabulan, kalau orang masa tunangan ada yang nyeleweng, itu bukan disebut zina, cabul. Ya. Yang dipakai itu Maria cabul, tak setia. Ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau menceraikan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Paham ya? Jadi kata zina yang pertama itu artinya porno, porneia atau fornication, percabulan. Satu, dipakai hanya untuk masa tunangan. Dalam kasus tunangan, bukan menikah. Ya. Next, nah sekarang kata zina yang kedua. Lalu kawin dengan perempuan lain, ya berbuat zina. Ini bingung memang kita bahasa Indonesia ini, sama-sama zina. Jadi orang nggak bisa bedain. Bahasa Inggrisnya kok aneh, bukan ditulis adultery, bukan ditulis fornication, bukan ditulis adultery. Bahasa Yunaninya tulisannya moikea, moiko. Ini apa artinya? Zina. Kalau tadi cabul, ini zina. Bedanya jadi apa Pak? Bedanya kalau adultery, zina yang kedua itu di dalam kondisi sudah kawin. Sudah satu tubuh. Kalau yang zina pertama masih dua tubuh. Masih belum ada covenant, belum ada tali pengikat, belum. Ya. Jadi yang problem itu yang nomor dua, gitu loh. Kalau sudah suami istri satu tubuh, kamu ceraikan pasanganmu, lalu kamu kawin dengan perempuan lain, itu berzina, dosa. Itu adultery, dosa. Kecuali, nah inilah, kecuali terjadi kasus cerai di masa tunangan. Itu artinya ini. Kecuali ada perceraian di masa tunangan, terjadi percabulan di situ. Tidak apa-apa cerai kalau tunangan. Kenapa? Masih dua tubuh. Jadi yang ngajari Pak Ahok itu salah tafsir. Pakai ayat ini. Dianggap siapa Veronica ya? Katanya selingkuhan. Enggak, ini kasus
Kalau tunangan, terus ndak sido kawin, cerai, bubar, karena ada percabulan, boleh nih gitu loh. Ndak dosa, sebab belum ada covenant, belum ada ikatan janji Tuhan. Belum ada. Covenant itu muncul kalau sudah nikah, bersetubuh, satu tubuh, itu ada pengikat. Ndak bisa putus. Hukumnya kalau mati baru putus tali itu. Kalau enggak mati, enggak bisa. Walaupun kau ceraikan, memang bisa diceraikan, walaupun enggak boleh, tapi bisa diceraikan, tapi talinya enggak putus. Gitu. Makanya kalau maksa bercerai, ada ayatnya tuh. Kalau kau maksa bercerai, ya Tuhan sedih, tapi enggak bisa larang Tuhan. Kau tidak boleh menikah. Kenapa? Loh, talinya enggak putus, itu hukumnya Tuhan. Kau sudah satu tubuh, kau nekat terus, cerai. Maka Tuhan kasih aturan main, jangan nikah. Kalau nikah, zina. Kalau nikah, zina. Zina yang bawah. Kalau zina, apa? Ya dosa. Kalau dosa dibiarkan, upah dosa maut. Ya, Pak, jadi kalau orang memaksa cerai, aturan Tuhan gimana? Satu, tidak boleh nikah, kecuali nanti pasangannya mati. Dua, alternatif kedua, kembali lagi dengan pasangan semula. Jalan keluar ketiga, enggak ada Bu. Cuman satu, dua. Nekat cerai, udah kawin, aduh. Sudah jangan kawin, enggak boleh, nanti berzina. Satu. Kedua apa aturannya Tuhan? Kau kembali lagi dengan suami semula atau istri semula. Ya cuman itu aturannya Tuhan. Ya, nah yang terjadi konseling ini, yang mau nikah ini, Pak kami mau nikah. Ya. Terus pernah nikah? Pernah. Tapi kami cerai. Cerainya pasangannya hidup, cerai hidup. Boleh nikah? Gak boleh. Yang berkati salah. Ya, gak boleh. Loh pasangannya belum kawin Pak, iya gak boleh. Dianya boleh, tapi pasangannya yang seperti ini, cerai hidup, gak boleh. Pelanggaran aturannya Tuhan. Apalagi sini cerai hidup. Nggak boleh. Dan kami banyak menolak bentuk-bentuk yang begini. Sehingga saya mikir memang gila anak-anak muda ini. Masih muda-muda itu. Karuan sepak terjangnya. Ya. Nggak tahu terus kemana dia bisa menikah, saya nggak ngerti. Karena kita berdirinya pernikahan atas dasar firman. Maka ditulis di situ, cerai itu bagi orang Kristen big no, artinya apa? Sangat-sangat tidak boleh. Big no. Ya. Oke, next slide. Saya ulang sekali lagi supaya jelas. Zina yang pertama itu namanya fornication, untuk percabulan, untuk orang tunangan. Yang beginian boleh cerai. Boleh bubar, tidak jadi kawin. Zina yang kedua itu adultery, berzina terjemahannya. Atau moikea. Itu orang yang sudah nikah satu tubuh. Terjadi perselingkuhan, berzina. Ini tidak boleh cerai. Yang kedua ini tak boleh cerai. Yang ini silakan cerai. Sebab di sini masih dua tubuh. Yang bawah satu tubuh. Ya, coba ayat 1 itu kalau diterjemahkan ngawur-ngawur kan rusak ini. Ya. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, kawin dengan perempuan lain, dia berzina. Nah, hari ini saudara udah paham. Ya. Oh jadi maksudnya itu Pak. Mari kita terjemahkan ya, pakai bahasa kita aja. Next. Ya, ayat sama masih, Matius 19 ayat 9. Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya yang sudah satu daging, yang sudah kawin. Ya. Kecuali
karena terjadi cerai di masa tunangan. Nah ini ya, cerai di masa tunangan. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi siapa menceraikan istri yang sudah satu daging, kau kawin dengan perempuan lain ikut zina, dosa nggak boleh. Kecuali terjadi cerai di masa tunangan. Bubar, engkau kawin dengan yang lain boleh. Ya, boleh. Ini boleh. Kecuali karena cerai di masa tunangan, kau tidak jadi kawin sama orang lain. Boleh. Sebab memang belum bersetubuh. Belum ada hukumnya Tuhan. 1 tambah 1 masih 2. Ya. Tapi yang dilarang keras tidak boleh itu 1 tambah 1, 1. Itu nggak boleh. Pokoknya kembali lagi asli yang sudah Tuhan bangun tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Tapi manusia dengan berbagai alasan melakukan itu. Saudara. Next, coba kita bayangkan ya. Perceraian. 1 Korintus 7 ayat 11. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Artinya gini loh, kalau nekat mau cerai, syaratnya kau aturan mainnya tidak boleh kawin, tetap hidup tanpa suami, tanpa pasangan. Atau berdamai lagi dengan pasanganmu. Balik ke suami atau balik istri. Ya. Ini aturannya di 1 Korintus 7 ayat 11. Ini harus dipahami oleh seluruh orang-orang Kristen, termasuk anak-anak muda Kristen ini. Sebab Tuhan katakan di Malaki, aku benci perceraian. Tuhan itu benci perceraian. Kok manusia cari gara-gara sih? Ya. Aku benci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jadi cerai itu kesimpulannya dosa. Tidak boleh. Loh kok begitu Pak? Ya ini konsekuensimu kau jadi orang Kristen pengikut Kristus. Ya. Nah makanya saya bilang sejak berpacaran sebelum kawin harus serius. Sebab ini menentukan pilihan seumur hidup. Bukan beli barang keliru gak dipakai gak apa-apa. Atau kasih orang. Nah ini istri, suami. Ya. Saudara saya kasih kesaksian. Ini teman saya nih. Anaknya cantik perempuan. Cantik. Terus saya dikasih undangan, Pak Yusman anakku mau nikah. Bisa tanggal sekian datang kasih undangan. Oh iya Cik, sama siapa nikah? Nah gini Pak Yusman, anakku kan Kristen, kita keluarga Kristen. Nah calon ini belum Kristen. Masih agama X. Terus saya tanya, loh Cik, kok tadi sebagai mama kok izin no? Yo gini loh Yus, tak pikir nanti setelah kawin pelan-pelan diajak ke gereja minggu. Kan bisa begitu. Terus saya bilang, oh itu bisa di atas kertas. Teorinya bisa, praktek belum tentu. Sangat mungkin tidak bisa. Jadi tadi jangan ngenteng. No. Tapi wis kadung Pak, ya wis padha senengi. Ternyata saya waktu perkawinan datang ya di mall ini. Penuh saudara. Tempat parkir itu sudah tidak ada parkir. Saya muter 3 kali tidak ada mau parkir. Penuh kembang ucapan dari saya pikir gini. Edan, ini bos gede pasti ini ya. Terus saya cari tahu siapa ini biasanya dia ini. Orang kaya pengusaha minyak, kaya. Anaknya anak laki, anak tunggal. Pantas lah dalam hatiku tapi. Oh pantas tadi ini wis kawin wis. Anaknya bos. Ya udahlah pilihannya mau diapain. Saya bilang waktu itu, Ci, gelap campur terang gak bisa loh. Tapi dia gak peduli, udah buta aja. Udah kita gak ketemu 6-7 bulan. Waktu saya ketemu, saya ke tokonya itu, ke kantornya. Dia bilang, saya bilang gini, Ci, wis siap punya putu. Wajahnya susah langsung. Gini Pak Yusman, masuk. Saya dimasukin ke ruang kantornya. Pak Yusman, apa yang Pak Yusman ngomong betul.
aku mama yang keliru. Loh apa Cik? Anakku menikah cuma 3 bulan. 3 months only. Saya kaget loh, kok bisa 3 bulan? Iya Pak. Ternyata begitu kawin, satu anakku udah oleh ke gereja. Kamu harus nurut suami. Pemimpin itu suami. Ke gereja 1 tahun hanya 1 kali. Natal. Minggu, oleh. Melanggar, tempeleng. Pak, baru 3 bulan Pak sudah main kaplok, main pukul. Aku kaget, aduh anakmu Cik Ayu nih Cik. Gantem gitu. Betul. Terus gimana kok sampai bubar? Nggak kuat Pak. Kalau pulang malam, kalau keluar negeri tidak pulang-pulang, pulang itu aneh-aneh wis ya. Ditanya sama istri dia, anakku tanya, oh ini kok apa, ini ada apa, ini gini. Marah, tunjuk, pukul. Perempuan itu, kamu hanya di dapur. Gak usah ngurusi laki-laki. Kaget Bu, anakku Pak. Diantemi terus tidak kuat, melayu pulang. Ini pulang Pak ya, tidak dicari. Sebulan 2 bulan tidak dicari. Sampai kita tunggu, mau ya dicari. Ditelepon suatu hari, tak pikir disuruh pulang. Enggak, telepon. Kamu tak kasih tahu, jangan sekali-kali nginjek rumah lagi. Tak ajar kamu kalau nginjek. Nangis mamanya. Ya, sebuah keputusan yang salah. Saya bilang, Ci, ojo gitu lagi. Memang di atas kertas gitu, nanti gampang lah diajak nang gereja. Loh, kebalikan yang terjadi itu. Dulu adiknya istri saya perempuan, punya pacar waktu mau kawin. Karena adiknya istri saya ini juga orang yang aktif rohani. Wah, aktif rohani. Waktu itu ada sibuk apa, dia tetap aktif mengutamakan pelayanan Tuhan. Yang laki ngomong apa? Ya wis, sekarang kamu tak izin. No. Tapi nanti kalau sudah kawin macam-macam, aku yang ngatur. Langsung dibatalkan sama adiknya istri saya. Enggak mau kawin. Betul itu. Saya bilang, good. Coba, sudah ngancam. Karena kepercayaannya beda. Saya bilang, weh cari yang seiman, aja ditabrak aja. Itu udah mulai ngancam. Kalau kawin, aku yang ngatur. Ngeri ya. Jangan kebablasan salah pilih, akhirnya ujungnya cerai. Ya. Malah repot gitu loh, malah dosa. Next, coba lihat, dosa enggak? Dosa. Kawin, cerai, kasih bintang. Dosa 1. Ya. Sudah cerai dalam perjalanan, kawin lagi, dosa kedua. Jangan dianggap enteng, aku bilang loh kamu. Terus ngerti ayat, ngerti firman. Cerai enggak boleh kau tabrak. Dosa kan? Tuhan susah, tapi Tuhan masih kasih kesempatan. Ya sudah kawin. Sekarang dosa pertama kamu mau bablas lagi kawin lagi. Dosa kedua lagi salah. Ini yang terjadi. Perceraian itu dosa, dilanjutkan pernikahan lagi yang baru. Dosa lagi. Tumpuk-tumpuk. Ya. Saya suatu hari pernah berdebat begini. Ada hamba Tuhan yang ngomong sama saya, gini loh Yus, mereka dikawin, mereka aku nanti berzina terus loh. Jadi di dalam gereja itu ada pasangan cerai hidup. Mulai akrab gitu loh. Ya. Terus maunya rekan saya itu kawin aja, lendangku bercerai. Saya bilang, loco. Loh mereka itu sudah bertobat loh, Yus, sadar dua-dua. Loh kalau dia bertobat sadar, tahu kebenaran, dia batal no, enggak mau kawin. Itu kalau orang sadar, tobat itu namanya. Sadar, salah aku, enggak sudah kawin gitu loh. Ini tambah mbak kawin kan dosa 2 kali. Ya. Jangan pakai kalimat nanti mereka berzina loh. Loh, memangnya lu siapa? Mereka berzina tambah mbak kawin, tambah berzina lagi. Zina yang disahkan gitu loh. Nah, ini yang saya sebut amburadul di sini. Ya, padahal ini serius Tuhan ini. Ini lembaga kudus.
Nggak boleh dirusak, nggak boleh main-main itu orang. Ya. Next. Nah nih tak kasih contoh. Cerai, terus kawin lagi, terus benang ruwet. Apa maksudnya benang ruwet? Cerai, terus kawin lagi, terus benang ruwet. Benang ruwet itu gini loh. Wis cerai, terus cari pasangan baru. Pasangan baru terus 2 anak. Anaknya 1, 2, 3. Ruwet. Itu kejadian terus datang ke saya. Ya Pak Wisman, saya ini sadar sedang Pak, saya dikejar dosa Pak. Apa ya, saya merasa salah saya. Terus apa oleh salah? Anakmu wis loro loh, sing baru loh. Sing baru ini oleh loro pasangan loh. Itu anaknya orang loh. Mau tinggal, tunggu dulu. Ya. Jadi gimana aku? Aku tidak bisa ngasih jalan. Cuma ngasih jalannya gini loh. Kau ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ingin kembali jalan yang benar. Tapi ya apa caranya? Wis kadung anaknya loro. Biar yang perempuan juga menyatakan, ya kita salah. Kita di kubangan dosa ini. Nah sama-sama dua-dua sadar, baru berpisah. Ya, itu pun ada caranya. Dua-dua sadar berpisah, kau tanggung jawab membiayai, kau anak si cilik, biayai. Tapi kalau engkau toh yang sadar, istrimu enggak, dia korban, dia menderita. Tekanan batin, kau tipu, oh, jangan. Makanya yang begini ini, saya bilang ini benang ruwet, aku tidak berani ngasih solusi. Kecuali kau pribadi sama Tuhan. Biar Tuhan jawab sendiri. Ya, ini ruwet ini. Ya. Memang kejadian loh saudara, saya ngomong, ya opo ya orang-orang ini ya. Terus kadang ruwet gini, harap sadar mau ditinggal. Loh ya apa ditinggal? Lu enak ini ninggal. Ya. Gak bisa, bergumul dulu sama Tuhan. Ya, next. Nah sekarang, Pak kadung kawin ini beda agama, ya apa solusinya? Ini Alkitab juga ngatur secara dengan baik. Ya. Itu diatur di 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 16 ya. Kesimpulannya gini loh. Kalau istri dan suami beda agama, kadung kawin, misal yang perempuan Kristen, yang laki bukan. Kawin. Dalam perjalanan hidup, ribut, mau geger, mau cerai. Nah ini dikasih aturan. Hati-hati ya. Yang Kristen tidak boleh punya inisiatif, punya ide, punya niat bercerai. Gak boleh. Jadi istri ya, istri Kristen. Gak boleh. Lu gak boleh punya ide, punya niatan, cerai. Gak boleh. Justru lu harus menyelamatkan suamimu yang belum percaya Yesus. Gitu loh. Ya. Tetapi tetap yang suami tetap ngotot cerai Pak. Wah ditinggal cerai dia sama perempuan lain. Kalau seperti itu, maka yang perempuan yang Kristen ini engkau merdeka. Engkau tidak salah. Kawin lagi boleh? Boleh ini. Loh kok begitu? Iya karena kawin beda iman itu tidak ada covenant. Kawin maksud beda iman itu tidak ada tali covenant itu tidak ada. Itu kan seiman sama diberkati, Tuhan memberkati, itu ada pengikat. Tidak pelanggaran. Jadi kalau timbul begini, pedomannya yang Kristen tidak boleh punya inisiatif menceraikan. Gitu. Ya. Nah ini kan harus dipahami semua. Saudara lain tidak memahami, nanti ngajari orang lain keliru, Anda ikut berdosa. Ngajari anakmu keliru, berdosa orang tua. Ngajari family keliru, dosa. Ya, makanya harus dipahami. Dan Tuhan soal rumah tangga ini, Tuhan serius bicaranya. Tapi manusia enggak serius, manusia ngerusak. Ya. Makanya Tuhan sedih gitu kalau melihat zaman ini rumah tangga Kristen itu. Maka kita yang sadar kita harus kuat. Kasih tahu anak kita. Sebelum kawin, pilihan sumber hidup ya. 1, ada pertanyaan gini. Pak, pasangan kita ini samping ini istriku saya, ini pilihannya Tuhan atau bukan sih? Ayo. Tuhan yang milih dikasih anak kita apa bukan? Bukan. Istriku ini pilihanku. Loh kok gitu Pak? Kita diberi free will, hak bebas menentukan pilihan. Sesuai selera. Loh Tuhan tidak mau campur, Tuhan ikut campur.
Di dalam perkara apa? Tuhan memberi prinsip-prinsip orang Kristen yang mau kawin. Jadi saya sebelum milih, dia sebelum milih saya, kasih prinsip sama Tuhan. Ada awas ya lek kawin, satu iman. Itu, kasih prinsip aja sama Tuhan. Sekali nikah, seumur hidup sampai mati, tidak boleh cerai. Itu prinsip. Kristen mau kawin, harus laki dengan perempuan. Tidak boleh Joni sama Jono kawin, tidak boleh. Ya, itu prinsip. Tuhan cuma bekali prinsip. Jangan bawa langgar prinsip itu. Pilihannya sesuai seleramu, boleh milih. Ya, jadi Tuhan tetap terlibat. Ya, saya berharap sore hari ini sudah ada pencerahan baru. Ajarono saudaramu, familimu, mungkin suamimu yang nggak ngerti atau anak-anak. Tolong pemain musik, ya, WL Singer. Jadi sekali lagi, kalau kita mau sesuai pujian tadi, aku ingin tetap setia mengiringi Yesus. Dia pegang kebenaran-kebenaran begini. Ya, salah satu tentang rumah tangga. Dijaga kalau kita ingin mengiring Tuhan terus sampai akhir. Taat dan setia. Menjaga kekudusan. Amin, saudara, amin. Amin, Bu, amin. Ya wis, amin. Yuk bangkit berdiri.
Kami rindu setiap kami yang hadir ini. Kelak, waktu Kau mendapati kami dalam keadaan taat dan setia. Karena itu Roh Kudus, tolong setiap kami di dalam hari-hari kami menjalani kehidupan ini. Jangan kami menyimpang, jangan kami abai tentang kebenaran, jangan kami masa bodoh tentang kebenaran. Tapi biarlah kami terus menggali, kami menjaga kebenaran itu tetap ada di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah pada kesempatan ini hamba-Mu mau berdoa buat jemaat yang ada di sini. Saudara, buat saudara siapa saja, apa saja masalahmu. Mungkin sebelahmu gak tahu, tapi engkau punya kerinduan yang kuat. Entah tentang rumah tanggamu, tentang anak, suami, istri, mertua, besan. Atau sudah punya kerinduan tentang ekonomi pekerjaanmu. Kamu butuh kekuatan yang baru. Saudara boleh letakkan tanganmu di dada. Saya mau berdoa khusus buat saudara. Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau tahu, Engkau mengerti apa yang terjadi kepada umat-Mu ini. Kalau mereka punya beban berat, punya kerinduan, entah tentang ekonomi, tentang keuangan, tentang keluarga, apa saja persoalannya. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka. Engkau memberikan mereka jalan keluar, berikan pencerahan, berikan kekuatan baru dan penghiburan baru. Oleh sebab itu Tuhan, lewat otoritas-Mu, hamba-Mu melepaskan berkat dalam nama Yesus. Melepaskan penyelesaian keringanan persoalan hidup mereka dalam nama Yesus. Diberkati mereka yang menaruh harap kepada Tuhan, yang meletakkan kerinduannya dan berharap hanya kepada Yesus sebagai sumber jalan satu-satunya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati umat-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk saudara.